Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 387. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Menghadapi pertanyaan Aditya, Gunawan tidak tahu harus berbuat apa. Baru saja berpura-pura menjadi terlalu besar di depan Aditya, dan akibatnya Gunawan disiksa menjadi babak belur oleh Aditya, dan tulang rusuk saya patah. Jadi sekarang Gunawan tidak berani lagi berpura-pura di depan Aditya. Ini, Gunawan tergagap. Dan sambil tergagap, diam-diam dia menatap Ahmad, seolah menanyakan pendapat Ahmad. Penglihatan Aditya masih sangat bagus. Meskipun Gunawan hanya menatap Ahmad secara diam-diam, Aditya masih menemukan masalahnya secara sekilas. Kamu masih harus mendengarkan Ahmad, kan? Jika dia tidak mengizinkanmu mengatakannya, tidakkah kamu berani mengatakannya? Aditya dengan marah bertanya pada Gunawan. Gunawan menggigil. Dia tidak menyangka Aditya akan melihatnya. Bukan itu masalahnya. Gunawan berbisik kepada Aditya dengan perasaan bersalah. Bentak. Aditya menamparkan Gunawan dengan keras. Seperti apa rupanya? Gunawan tidak tahan lagi. Aditya menamparnya begitu keras hingga dia langsung terjungkal. Dan tulang rusuknya yang patah sangat sakit. Tapi Gunawan sangat takut pada Ahmad. Ahmad tidak mengangguk. Dan Gunawan mengertakkan gigi dan menolak mengucapkan sepatah kata pun. Aditya sangat cemas. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menginterogasinya secara perlahan? Bawa Ahmad ke sini. Aditya berteriak kepada dua anak buah Dilan. Ya, kedua pria itu serempak sepakat. Mereka menahan Ahmad. Dan mereka segera membawa Ahmad ke Aditya. Kamu hanya tidak membiarkan dia mengatakannya. Benar kan? Aditya bertanya dengan marah sambil menamparkan keras Ahmad. Tamparan dan tamparan ini membuat Ahmad begitu tersiksa hingga tidak ingin hidup lagi. Wajahnya bengkak hingga ia langsung berubah menjadi pria gendut. Tidak, Tuan Aditya. Saya tidak membiarkan dia mengatakannya. Ahmad menyeringai dengan ekspresi pahit di wajahnya dan menjelaskan dengan lemah. Lalu kenapa dia tidak berani mengatakannya? Karisman juga sangat cemas dan bergegas ke Ahmad dan memberikan pukulan lagi. Ahmad sangat sedih sampai dia hampir muntah darah. Masalahnya adalah dia benar-benar tidak membiarkan Gunawan berbicara. Gunawan, sial, beritahu aku secepatnya. Di mana kamu menyembunyikan saudara perempuan Tuan Aditya? Ahmad tidak tahan lagi dan membentak Gunawan. Ketika Gunawan melihat Ahmad telah berbicara, dia berani berbicara. Dia di ruang bawah tanah. Gunawan menunjuk ke sebuah ruangan di dalam dan tergagap ke arah Aditya. Aditya melangkah ke pintu ruangan lain, menendang pintu hingga terbuka dan masuk. Karisman memimpin beberapa anggota pasukan khusus, mengawal Gunawan dan keenam anak buahnya yang berkacamata hitam, dan mengikuti Aditya ke dalam ruangan di dalam. 6 orang Dilan mengawal Ahmad dan mengikutinya masuk. Gunawan hampir tidak bisa berdiri. Dia menunjuk ke sebuah tempat tidur tunggal di kamar dan berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, pintu masuk ke ruang bawah tanah ada di bawah tempat tidur ini. Aditya mengedipkan mata pada anak buahnya, dan seseorang dengan cepat memindahkan tempat tidurnya. Tentu saja, sebuah pelat besi persegi muncul, menutupi pintu masuk ke ruang bawah tanah. Saat ini, ruang bawah tanah di bawah ruangan ini terang benderang. Di basement seluas lebih dari 20 meter persegi, ada 4 pria berdiri. Di depan keempat pria tersebut, seorang gadis berusia sekitar 20 tahun gemetar dan berjongkok di pojok. 2 pria berjas dan berkacamata hitam adalah anak buah Gunawan. Kedua pria itu berdiri di samping dengan ekspresi cabul. Semuanya memandangi gadis yang berjongkok di sudut. Ada 2 pria lain. Salah satunya berusia 40-an atau 50-an. Dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Pria ini tidak lain adalah Ruben, bos klub biru putih,
di Toraja Provinsi. Yang lainnya berusia sekitar 20 tahun, dengan wajah pucat dan kuyu. Dia adalah putra Ruben, alias Martin. Dan gadis tak berdaya di pojok adalah April. April baru saja diantar ke ruang bawah tanah oleh dua pria berkacamata ini. Tidak lama setelah dia masuk, Ruben dan Martin masuk. Saat ini, April sangat ketakutan. Dia tinggal di rumah dengan baik, tetapi dia masih bisa mendapat bencana dan diculik di sini. Terlebih lagi, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang-orang ini mematahkan kaki ayahnya, dan mereka sangat kejam dan tidak manusiawi. Baru setelah dia melihat Martin, April baru tahu mengapa dia diculik. Keributan itu berlangsung lama, dan Martin berada di balik segalanya. Martin, apakah semuanya karena gadis ini? Ruben mengertakkan gigi dan bertanya pada Martin di sebelahnya dengan suara seram. Dia hanya memiliki seorang putra seperti Martin, tetapi dia dipotong-potong oleh anak buah Aditya. Ini merupakan pukulan berat baginya. Selain itu, prestisenya dirusak oleh pelecehan Aditya. Vino dan lebih dari 100 anggota klub biru dan putih tidak lagi mengenalinya sebagai bos. Bahkan di Toraja, Ruben tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jadi dia hanya bisa membawa Martin untuk sementara bergabung dengan grup pembunuh api merah. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Ruben tidak membenci Aditya? Adik perempuan Aditya berada tepat di depannya, dan Ruben ingin memakannya dan membersihkannya, dan akhirnya memotongnya menjadi beberapa bagian. Ketika Martin mendengar ayahnya menanyakan hal ini, dia langsung memikirkan sesuatu yang menyedihkan. Jika bukan karena keinginan nafsu untuk mendapatkan April, Aditya tidak akan tersinggung, apalagi berakhir seperti ini. Memikirkan hal ini, Martin sangat tertekan sehingga dia tidak ingin hidup lagi. Ya, ayah, itu karena perempuan jalang kecil ini. Martin mengertakkan gigi, menunjuk ke arah April, dan berkata kepada Ruben. Dia ada tepat di depanmu sekarang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Ruben mendengus sinis dan berkata pada Martin. Kenapa kamu begitu santai dengannya? Martin tertegun sejenak. Dia selalu menginginkan April. Setiap kali dia melihat kecantikan dan sosok April, dia menggaruk kepalanya. Tapi sekarang dia telah dipotong. Kesempatan bagus itu sia-sia. Memikirkan hal ini, Martin hampir menangis karena frustrasi. Pelacur sialan. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Martin bergegas menghampiri April seperti binatang gila, mengutuk dan menjambak rambut April. April sangat ketakutan hingga dia berteriak. Kulit kepalanya ditarik dengan sangat menyakitkan hingga April menitikkan air mata. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak berpura-pura tidak bersalah, apakah aku akan menggunakan kekerasan terhadapmu? Bagaimana aku bisa menjadi seorang Kasim? Wajah Martin tampak garang, dan anak laki-laki itu terlihat sangat masuk akal saat dia menanyai April. April kaget. Baru kemudian dia menyadari bahwa Martin bukan lagi pria sejati. Mungkinkah kakakku yang melakukan ini pada Martin? April tidak berani berpikir lagi. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan merasa sedikit bingung. Melihat penampilan April yang sangat menawan saat ini, Martin hampir pingsan. Mulai sekarang, dia hanya bisa melihat gadis kelas atas, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Bang 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 bang. Untuk melampiaskan amarahnya, Martin melingkarkan tangannya dan menamparkan wajah April dengan keras. Bersambung.